Aci bukannya isi uang malah isi keju sebalok gede. Nyentrik banget ya mbaknya. Marutin kejunya sebanyak ini sampai berambut-rambut tuh kejunya. Kalian tahu oma opa? Ogura cake ini tuh lagi menjamur di mana-mana. Dan Mimin ketemunya di Solo, jadi langsung samperin. Mbak, ini oma opa itu oleh-oleh dari Solo ya? Iya kak, dari Solo, tapi aslinya dari Jogja kak. Kita di Solo cuma cabang aja. Oh gitu. Iya, cabangnya betul. banyak ya? Banyak kak, sudah banyak. Ini kan aku lihat kan murah-murah nih. Nah ini paling murah berapa kak? Kalau paling murah kita nih kak 13 ribuan aja kak. Mulai 13 ribu udah dapat kue bolu oma opa yang super lembut. Kalian gak salah denger guys, 13.000 doang udah bisa dapat oleh-oleh Ogura cake. Kalau ngasih topping pun sebanyak ini. Nah jadi dasarannya tuh pakai Ogura cheesecake kayak gini loh guys. Teksturnya lembut, fluffy. Karena ini tuh juga resep lama warisan oma opa. Rasa manisnya gak lebay dan berasa cheesy banget. Jadi pas dikasih topping kayak gini tuh rasanya pas, gak kemanisan. Tuh kan ciri khas mereka tuh kalau kasih topping emang sebanyak itu sampai lumer-lumer. Rasa green tea dan coklatnya tuh bener-bener enak banget. Ternyata Ogura cake-nya juga ada yang coklat loh. Selembut itu guys teksturnya. Outlet mereka tuh udah tersebar di Jogja, Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur. Jadi kalau ketemu oma opa langsung aja borong yang banyak. Udah Kristen dan lagi di Bali, tapi Mimin tuh tetep pengen cari takjil guys. Nah ini Mimin nyamperin Es Teler Sultan yang kebetulan langganan Mimin juga di Bandung. Ini namanya tuh EXO Drinks, Juice, dan Es Teler. Tapi meskipun Sultan, harganya tuh cuma 10.000 sampai 20.000 aja guys. Yang Mimin samperin ini EXO Drink Es Teler Sultan, cabang Jalan Gunung Rinjani dan Pasar Bali. Cabang mereka tuh banyak banget guys di Indonesia. Coba cek deh, siapa tahu di dekat rumah kalian udah ada cabangnya. Yang dimaksud Es Teler Sultan ini tuh toppingnya guys, seabrek-abrek. Buah-buahannya seger, premium, dan pastinya pakai kental manis yang berkualitas. Cocok banget nih buat takjil pas buka puasa. Wah ini dia guys Es Teler Sultannya. Full banget nih segelas. Nggak percaya, ini tuh cuma 10 ribuan guys, dapet topping sefull ini. Wah pukatnya pulen, terus nangkanya tuh manis legit. Parah sih, nikmat banget guys es telernya. Kalau yang gede ini 15.000. Teksturnya tuh creamy dan kental gitu guys es telernya. Cuma nambah 5.000 udah dapet porsi sebanyak ini. Worth it banget sih. Bayangin guys kalian nanti buka puasa pakai es teler Sultan EXO Drink. Terus yang es teler durian ini tuh pakai buah durian asli guys, bukan ice cream. Yang kecil ini 15.000 dan yang gede ini 20.000 guys. Wah ini no hoax ya, pakai durian asli. BTW ini duriannya nggak ada bijinya ya, full daging durian asli guys. Duriannya ini masak sempurna jadi legit banget. Wah ini sih kalian wajib cobain. Pengennya niruin flowernya Mbak Jisoo, tapi kalau Mimin beda dong, bunganya bisa dimakan. Ya iyalah, ini tuh minuman Point Coffee yang ada es krimnya itu loh. Udah niat dari awal ke Indomaret Point, soalnya Mimin penasaran banget sama menu baru Point Coffee, kolaborasi Walls dan Indomaret Point Coffee. Jadi ini tuh minuman Point Coffee yang dipaduin ice cream Walls. Menurut Mimin ini ide yang brilian banget sih. Harganya juga murah kok, cuma 35.000 aja. Ada 3 varian rasa ya, Pedal Pop Rainbow Cheesecake, Cornetto Nutty Chocofi, dan Cornetto Raspberry Frappe. Iya, ada ice cream Walls-nya gitu di setiap minumannya. Lucu banget ya warna-warnanya. Mimin cobain dulu yang Pedal Pop Rainbow Cheesecake. Pedal Pop Rainbow tuh ice cream favorit Mimin, dipaduin minuman dengan cita rasa cheesecake. Cocok banget guys, super creamy. Terus yang ada mawarnya ini Cornetto Raspberry Frappe. Emang pakai ice cream Cornetto Strawberry Rose yang es krimnya bentuk mawar itu loh. Lucu deh. Ini rasa berinya seger banget sih. Kalau yang ini varian kopinya Cornetto Nutty Chocofi Frappe. Tahu sendirilah es kopi Point Coffee kan enak. Nah ini dipaduin ice cream Cornetto Mini Dish tiramisu. Enak banget. Kalian cobain juga yuk, udah tersedia di semua Point Coffee ya. Tempat segede ini tuh bukan mall loh guys, tapi cafe. Penasaran Mimin isinya apaan ya? Yuk. Namanya tuh Mix and Max. Lah tapi emang dari luar ini kayak mall guys, ada baju-baju kayak gini. Begitu dibuka ternyata cafe. Tuh ada barista-barista yang lagi nge-wish matcha. Mix and Mix ini kita ada jual butik sama brand cafe sih. Cuma base kita itu sebenarnya di Medan. Kita udah buka restoran juga di Medan, sama ada jual baju butik juga. Bajunya juga bagus-bagus lagi. Kita cobain menu-menunya yuk. Nah mereka tuh terkenal sama Einspiner seriesnya guys. Jadi minumannya tuh di atasnya ada homemade sea salt cream dan sekaligus menjadi Einspiner pertama di Indo. Nah ini tuh matchanya nggak sembarangan guys, pakai highest ceremonial grade matcha yang impor dari Uji Jepang. Konsistensi krimnya tuh bagus banget ya guys. Dan ini coklatnya bukan pakai yang mediocre. Einspiner seriesnya bener-bener gak ada lawan sih. Nah ini dirty series mereka pakai full arabica dan susu yang khusus ini yang black sesame guys. Ternyata wijen hitam dan kopi tuh cocok banget kalau dipaduin, umami.
yummy. Kalau yang ini yang hazelnut. Tuh lihat pakai potongan kacang hazelnut asli. Kopi tergurih yang pernah Mimin cobain. Ngasih Lotus Biscoffnya generous banget. Butterscotch latte-nya ini Mimin klaim jadi yang terenak di Indo. Shibuya Maple Toast-nya ini juga jangan sampai ke skip. Base-nya aja pakai roti tawar Jepang. Ngasih butternya juga banyak banget. Dipaduin homemade cream yang milky. Ini tuh pecah banget di mulut Mimin. Diakhiri dengan matcha black sesame latte. Wah, kalian mesti banget sih nyamperin ke sini. Wow. Mukbang coipan satu tanpa. Bayangin guys, ini tuh seporsi loh, tapi dapat sebanyak ini. Kira-kira Mimin kuat gak ya ngabisin semuanya? Gimana gak kelenger semuanya ini Mimin abisin sendiri. Ini tuh Mimin nobatin jadi coipan terenak yang pernah Mimin makan. Gak banyak yang tahu ini tuh comfort food andalan Mimin kalau lagi di Bali guys. Namanya Uncle Pipin. Tempatnya lucu, adem, ala-ala peranakan gitu. Terus ini tuh lokasinya di tengah kota di Jalan Dewi Sri guys. Nah ini kalau kalian lagi cari kopi tiam dengan aneka masakan yang sangat comforting. Dan ini bestseller mereka guys, Uncle Chili Mie. Pedesnya pas dan ada creamy dari telur setengah matang. Karena ini khas Singkawang, jadi mereka punya jamnya. Jadi ini tuh bakminya orang Singkawang gitu guys. Penyajiannya di piring dan toppingnya tuh ada cincangan babi dan lemak babi garing. Yaps, bener banget, Mimin tuh selalu suka kalau makanan ada babinya guys. Karena menurut Mimin daging babi tuh comforting. Kayak braised pork belly mereka nih, manis, gurih, dan daging babinya tuh berlemak. Belum lengkap ya rasanya kalau nggak pesen fried pork belly-nya. Garing, juicy, dan makin gurih karena ada taburan wijennya. Terus coipan mereka ini best of the best. Kulitnya kenyal dan lobaknya kres-kres. Onde-ondenya luarannya garing dan isian salted egg-nya langsung muncrat guys. Yang bentuknya unik ini tuh bakpao ya. Dan di tengahnya ini isian srikaya. Duh, enak banget, anget-anget guys. Kalau kalian pesen teh tarik di sini, nariknya tuh bener-bener sampai tinggi, sampai berbusa gitu loh atasnya, creamy banget. Kalau ke Bali wajib samperin Uncle Pipin. Di Korea tuh another level sih emang. Gimana ceritanya ya mereka bisa bikin dessert semenarik dan seenak ini rasanya? Padahal katanya Jepang tuh lebih unggul dari segi apapun dari Korea. Tapi menurut Mimin, Korea tuh menang telak sih soal pastry. Gila sih guys, pastry-nya tuh gede-gede banget. Ada croissant, salt bread, dan banyak banget macamnya. Antrian orang-orangnya tuh sampai overload kayak gini loh guys. Catat ya kalau kesini, namanya tuh Soha Salpon Cafe. Cafe-cafe di Korea tuh levelnya udah di atas guys. Tempatnya super estetik, terus pastry dan minumannya tuh selalu menarik. Nih Mimin pesen pistachio croissant. Pas dibelah krim pistasionya tuh luber banget. Dan ini 100% kacang pistachio sama krim doang guys. Jadi rasanya tuh gurih, enak banget. Terus di atasnya ada taburan kacang pistachio yang kres-kres. Dan pastinya Mimin juga pesen salt bread mereka yang lebih gede daripada salt bread yang lain. Di luar tuh teksturnya crust dan dalamnya airy dan chewy. Pastinya rasanya tuh asin guys, sampai ada kolam garam juga. Di permukaannya garamnya tuh gede-gede kayak gini. Fun fact lagi, setiap Mimin di Korea, cafe latte-nya tuh selalu enak guys, gak ada yang gagal. Terus yang penasaran samperin ya. Piring segede itu sampai diangkat 3 orang loh saking beratnya. Ternyata teteh-teteh ini tuh lagi bikin jalangkote. Ini tuh jalangkote otentik pertama yang udah legend di Bandung. Mereka tuh bikinnya dari nol dan homemade ya guys. Belusukan sampai ke Gang Buntu cuma demi nyamperin kuliner Makassar yang ada di Bandung ini guys. Namanya Kudapan Nyonyaan. Lokasinya di Gang Buntu tapi Google Maps-nya tepat kok. Wah, tempatnya homey banget ya. Biasanya orang-orang tuh pesen dalam jumlah yang banyak, tapi juga bisa dine in di sini. Tuh lihat, Mimin pesen sebanyak ini dong. Jalangkotenya gendut-gendut, masih anget. Cara makan yang bener tuh dituangin saus asam manisnya di dalam kayak gini guys. Beneran emang enak banget sih jalangkotenya. Terus Mimin pesen risol, ada yang pedes dan original. Kulit risolnya tipis dan isian ragutnya ini gurih. Lumpianya juga harus kalian coba guys, pakai saus kental yang manis. Teksturnya crunchy dan makannya tuh pakai acar timun. Lanjut ke makanan beratnya yang khas Makassar ya. Ini tuh nyuknyang. Nyuknyang tuh kayak bakso gitu ya, dan makannya pakai buras guys. Kuahnya ngaldu dan makan pakai buras jadi makin gurih. Tapi Mimin paling suka tuh sama bakso gorengnya ini ya. Teksturnya tuh chewy tapi juga keras di luar. Soal coto Makassar, Mimin jamin di sini yang paling otentik. Kuahnya berempah banget, keruh dan teksturnya kental kayak gini loh guys. Bahkan ada nasi campur khas Makassar yang susah banget ditemuin di Bandung. Sedep banget lagi semua kondimennya. Terwajib pesen es pisang hijaunya ini guys. Paling otentik, paling asli, berasa banget bau pandannya. Dan sirupnya tuh pakai sirup DHT yang dibawa langsung dari Makassar. Biasanya orang-orang juga pesen sus buat dibawa pulang. Dan ada yang baru, roti maros dengan isian selai kaya yang legit. Minumnya kombucha yang adem di tenggorokan. Ini sih hidden gem yang wajib kalian samperin ya guys. Pertama kali
kalinya cobain steak tapi pakai daging rusa guys. Kayak gini penampakannya. Baru tahu rusa yang biasanya Mimin lihat di TV itu bisa kita makan. Dan di sini daging rusanya dibikin steak. Katanya sih daging rusa tuh manfaatnya lebih banyak dari daging sapi. Dapetinnya tuh kalian mesti ke Meat Bro guys. Mimin nyamperin cabangnya yang ada di pasar modern Intermoda Cisauk. Ternyata rame juga ya yang makan di sini. Yang Mimin suka, mereka tuh jujur banget. Kalau dagingnya pakai meltik, menunya ditulis meltik. Dan ada juga daging yang real meat, bukan meltik. Yang bikin kaget lagi, ini tuh warung tendaan, tapi ada menu venison steak alias daging rusa. Penasaran banget ya, emang kayak gimana daging rusa rasanya? Ternyata daging rusa tuh tebel banget ya, berserat tapi juga tetap empuk. Tuh guys, warnanya juga merah. Ternyata enak juga, ada aroma uniknya gitu. Daging rusa tuh proteinnya lebih tinggi dan rendah lemak loh. Untuk steak yang meltik, Mimin pesen yang tenderloin guys. Siramin barbecue sausnya. Wah, ini sausnya mantep banget guys. Dan karena ini daging meltik, jadi dagingnya tuh lebih juicy. Tapi Mimin paling suka sama mushroom sausnya ini guys. Gurih, umami banget. Emang mantep banget ya Meat Bro. Daging-daging yang meltik sampai yang premium ada semua di sini guys. Contohnya ini nih, mereka tuh ada iga panggang dan ini pakai US ribs loh. Segampang itu copot dari tulangnya. Wah, dagingnya bener-bener lembut. Setiap steak udah ada buncis, jagung, dan french fries. Dan itu semuanya enak banget. Yang penasaran buruan cobain di Meat Bro. Cobain brownies buatan Oma. Saya pakai yang gold, yang karamel ini 1,5 juta. Pantesan aja si Oma pede banget ya sama browniesnya. Semeleleh itu guys coklatnya. Emang gak bisa bohong rasanya guys kalau pakai bahan premium. Mulai sekarang kalau kalian ke Bali wajib ke Bali brownies. Mimin sih udah langganan dari dulu. Tiap ke Bali harus banget bawa oleh-oleh Bali brownies. Browniesnya fresh baru mateng dari oven. Seloyang brownies ini berharga banget guys karena bikinnya pakai teknik rahasia dan bahan-bahan yang premium. Bahkan omanya pun juga rela beli bahan sampai impor dan harganya mahal loh guys demi rasa dari brownies ini. Kalau kalian ke outletnya pasti aromanya wangi banget guys karena ovennya juga ditempel. Wow, ini baru matang dari oven guys. Masih anget. Nah ini nih andalan mereka, Choco Melt Brownies. Wah gila, bener-bener melting banget dong coklatnya. Browniesnya lembut dan coklatnya ini rich banget. Gak heran kalau seenak ini karena tiap hari omanya juga masih turun langsung dalam pembuatannya. Ini menu baru mereka guys, pistachio brownies. Mereka pertama dan satu-satunya ya bikin ide pistachio brownies. Pistachionya dibela-belain impor dan emang rasanya tuh enak banget. Kacang pistachionya gurih, cocok dipaduin coklat browniesnya. Yang ini Belgian chocolate caramel. Nah ini guys yang katanya pakai Belgian coklat sampai harganya jutaan itu. Belgian coklat yang premium dipaduin karamel. Wah ini perpaduannya mantep banget guys. Dan manisnya tuh gak bikin enek gitu loh. Varian terbaru mereka Brokis Brownies Cookies. Lagi-lagi ini baru keluar dari oven guys, jadi masih anget. Di luarnya ada cookies yang garing dipaduin coklat brownies yang meleleh dan soft. Lihat deh betapa full coklatnya guys. Seumur-umur kayaknya ini deh brownies terenak yang pernah Mimin makan. Please kalau ke Bali kalian wajib cobain ya. Ibu ini gunting jeroannya cepet banget ya. Cuma di Jawa Tengah jeroan-jeroan sapi lengkap dibumbu manis pekat dan masih dikasih kuah yang manis juga. Ayo kalian tahu nggak ini kuliner apa? Ini tuh nasi gandul khas Pati guys. Dan yang Mimin samperin ini nasi gandul Mbak Tini yang terkenal banget di Semarang. Yang makan sebanyak ini penuh banget padahal warungnya cuma tendaan sederhana. Jadi nasi gandul itu isinya jeroan sapi guys. Tapi kenapa namanya nasi gandul ya? Mimin lihat sih nggak ada yang gondal gandul. Di nasi gandul Mbak Tini ini lengkap banget guys jeroannya. Ada usus, babat, limpa, paru, sampai otak sapi pun ada. Terus disiram kuah santan yang warnanya coklat kayak gini guys. Nih tadi Mimin pesen sandung lamur, sengkel, dan limpa. Warna kuahnya coklat pekat karena ada campuran gula Jawa guys. Dan ini jintennya berasa banget. Gila ini lemaknya kelumur-kelumur guys. Dan kalau di sini potongan jeroannya lebih gede dan tebel dibanding tempat lain. Kalau ke Semarang wajib samperin.